Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa yang berbahagia. Sebagaimana polling yang telah kami sampaikan kepada sahabat desa sekalian, ternyata terdapat banyak dari sahabat desa yang menginginkan untuk dilakukan bedah buku terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemdes, di mana Direktorat Jenderal Bina Pemdes mengeluarkan 6 buku. Di dalam 6 buku tersebut merupakan sinkronisasi dari beberapa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dan di dalamnya juga berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sahabat desa yang berbahagia, untuk bedah buku petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini nantinya dapat menjadi bekal kerja bagi beberapa OPD terkait di tingkat daerah, aparatur pemerintah kecamatan, terus kemudian ada kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, serta praktisi pemberdayaan desa lainnya. Khusus untuk bedah buku pengelolaan keuangan desa ini kita bagi menjadi 6 partisi ya. Kita bagi menjadi 6 part, di mana pada masing-masing part nanti akan kita dalami pada setiap bab yang sangat berkaitan, sehingga dimungkinkan nanti di dalam satu buku atau satu part akan kita ulas berdasarkan beberapa bagian. Untuk itu kami berharap kepada sahabat desa untuk mengikuti proses diskusi ini dari awal hingga akhir, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang utuh kaitannya dengan bagaimana sih proses pengelolaan keuangan desa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa kita. Tentunya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, serta sinkronisasi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tersebut dengan sahabat desa yang berbahagia. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu peraturan teknis dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 ini merupakan peraturan yang cukup adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pola aturan yang hibrid dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan dengan prinsip manajemen keuangan secara setara merupakan langkah berani yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri mengatur proses pengelolaan keuangan desa ini. Sahabat desa, seperti yang telah kita ketahui bahwa basis kas menjadi ruang kompromi yang menghargai pengalaman dan pemahaman pemerintah desa. Dijembatani dengan prinsip pemberdayaan dan prinsip manajemen pengelolaan keuangan desa adalah kemudahan yang berorientasi pada desa itu sendiri. Sahabat desa yang berbahagia, yang juga perlu diketahui oleh kita semua kaitannya dengan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dan diselaraskan dengan berbagai perkembangan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan, transfer dana desa, dan beberapa ketentuan lainnya termasuk juga prioritas penggunaan dana desa. Di dalam buku induk petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini tidak perlu dilakukan perubahan setiap tahunnya, sehingga pemerintah desa nantinya dapat menyesuaikan, mensinergikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa pada tahun anggaran selanjutnya. Pada
pengelolaan APBDes ya, pada pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain, pemerintah desa cukup menyesuaikan kebutuhan yang dimaksud dengan petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini. Dasar operasional dari petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini, sahabat desa, disandarkan pada Surat Edaran Dirjen Bina Pemdes nomor 188 tanggal 5 November tahun 2021 perihal penyampaian petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa dan kolaborasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 6 buku yang pada masing-masing buku nanti akan kita kupas tuntas berdasarkan babnya. Untuk buku pertama yaitu buku induk pengelolaan keuangan desa. Terus kemudian buku kedua yaitu perencanaan keuangan desa, serta buku ketiga yaitu pelaksanaan keuangan desa, dan buku keempat berkaitan dengan penata usahaan keuangan desa, dan buku kelima nantinya akan kita perdalam terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan desa khusus pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Pada buku induk petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini terdiri dari 63 halaman plus 2 lampiran. Lampiran pertama yaitu tentang kodifikasi bidang, subbidang, kegiatan, dan output. Serta untuk lampiran kedua yaitu kodifikasi rekening pendapatan, rekening belanja, dan pembiayaan. Nantinya sahabat desa akan lebih dipermudah untuk melakukan sinkronisasi antara belanja apa yang diperlukan di dalam manajemen pengelolaan keuangan desa kita dengan kebutuhan apa yang diatur melalui prioritas penggunaan dana desanya. Pada buku induk pengelolaan keuangan desa ini juga terdapat 10 bab pembahasan. Pada bagian pertama kita akan menggabungkan pembahasan pada bab maksud dan tujuan serta kebijakan pengelolaan keuangan desa yang perlu kita dalami sahabat desa sekalian. Terus kemudian yang kedua yaitu ketentuan asas pengelolaan keuangan desa. Keempat dan kelima yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan desa, siapa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, lalu kemudian apa tugas pokok dan fungsinya. Yang keenam yaitu APBDes. Pada dokumen anggaran ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pendapatan, terus kemudian yang kedua belanja, dan yang ketiga pembiayaan. Yang ketujuh dan keenam kita akan mendalami tahapan pengelolaan keuangan desa, di mana dalam tahapan pengelolaan keuangan desa antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta nantinya kita akan membahas dan mengkaji pembinaan dan pengawasannya. Yang terakhir yaitu bab 9 dan 10, di mana pada bab 9 dan 10 ini nantinya kita akan membahas terkait dengan pengelolaan keuangan desa melalui sistem pengelolaan keuangan desa atau SISQDes. Sahabat desa yang berbahagia, kita masuk pada maksud dan tujuan dirilisnya petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa ini. Adapun maksudnya adalah untuk menjelaskan secara teknis kebijakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang memang menjadi salah satu ritual rutin yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam satu siklus pengelolaan keuangan desa di dalam 1 tahun anggaran. Dan ini juga penting diketahui oleh semua pihak yang terlibat
baik mereka yang terlibat aktif maupun mereka yang terlibat secara pasif. Tetapi bagi mereka yang terlibat secara aktif, mereka tentunya harus memahami secara komprehensif tentang pengaturan pengelolaan keuangan desa di dalam satu siklus ini, sehingga ada take and give antara objek dan subjeknya. Untuk tujuan diterbitkannya petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini, yang pertama yaitu diharapkan pemerintah desa dan pihak terkait mengetahui dan memahami kebijakan pengelolaan keuangan desa. Dan tujuan yang kedua, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang mendasari pada kebijakan pengelolaan keuangan ini ada 4 dasar hukum pokok. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terus kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dirubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Terus kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, yang kemudian telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain ini terdapat banyak peraturan lainnya yang menjadi tambahan pokok dalam pelaksanaannya atau dalam mengatur ritme pengambilan kebijakan yang ada di desa. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa yang setiap tahun diupdate oleh Kementerian Keuangan dan umumnya diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Terus kemudian Kementerian Desa menerbitkan peraturan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran berjalan, dan umumnya pula ketentuan peraturan ini diatur sebelum tahun anggaran berakhir. Sahabat desa yang berbahagia, untuk pengaturan yang terakhir yaitu Perka LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Tentunya ketentuan peraturan ini juga akan menjadi dasar pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, sehingga pemerintah desa dalam hal akan melakukan belanja terhadap pengadaan barang dan jasa, maka ketentuan peraturan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengambil tindakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentunya kami berharap sahabat desa mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pengelolaan keuangan desa, khususnya yang diatur melalui petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan memasuki pada bagian kedua, yang pada bagian kedua ini nanti kita akan mengupas tuntas tentang asas pengelolaan keuangan desa. Saya kira demikian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.